Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai untuk kita semua. Masih bersama Hobi Mas DJ. Kali ini saya akan memberikan informasi yang amat penting ini saudaraku ya. Kalau kita kambuh ini apa-apa yang harus kita lakukan supaya penanganan kita tepat, dan ketika penanganan kita tepat kita akan segera sembuh kembali. Nah, ini bagaimana cara-caranya ini? Simak terus videonya. Yang belum subscribe, pastikan Anda sudah subscribe dan di like videonya karena itu sangat membantu channel ini. Doakan channel ini supaya terus berkembang, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi jalan kesembuhan untuk kita semua. Langsung saja saudaraku ya. Jadi ketika kita kambuh ini otomatis kecemasan kita, sensasi-sensasi, gejala-gejala itu akan datang lagi. Ya, mungkin dari beberapa hari yang lalu kita sudah mulai membaik, beberapa hari atau beberapa minggu atau beberapa bulan, ternyata ada kesalahan sedikit yang kita lakukan sehingga kita bisa kambuh. Nah, ketika penanganan kambuh ini tidak tepat, maka apa yang kita rasakan tidak nyaman yang dulu pernah kita rasakan, ini juga kita rasakan ini akan lebih lama lagi dibanding ketika kita bisa menanganinya dengan tepat. Jadi yang pertama, kita harus ingat-ingat, kita harus tahu, oh penyebabnya ini apa. Misalnya kemarin kita kelelahan, terus hari ini terasa agak begah lagi, agak tidak enak, tidak nyaman, nafas pendek. Berarti penyebabnya apa? Oh, saya kemarin kelelahan. Karena Anda harus menyimak dulu ya part 41. Di situ kan sudah saya jelaskan bahwa kelelahan juga merupakan salah satu penyebab kita bisa kambuh. Terus misalnya kemarin sudah enak, tiba-tiba hari ini kok tahu-tahu tidak nyaman, ini apa? Kita harus terus ingat juga apa kesalahan kita. Posisi kita tidur atau kita salah makan. Nah, jadi perlu kita perhatikan. Jika kita tahu apa penyebabnya, maka itu akan bisa membuat kita lebih tenang. Karena apa? Sudah pernah saya bahas. Ketika kita tahu sesuatu yang membuat kita itu kambuh, kita akan lebih tenang. Karena apa? Kita kan harus siap menerima resikonya. Hari ini kita sibuk, kerja kita ngebut, misal kecapean, kambuh. Ya kita sebelum kambuh, oh ini kerjaan ini numpuk, kerjaan ini banyak. Ini kalau kira-kira saya kerjakan, saya bisa kambuh. Nah, kalau kita sudah tahu, maka nanti kalau ketika kambuh beneran, kita tidak panik lagi. Kita sudah tahu resikonya, karena kita melakukan hal yang membuat diri kita kambuh. Nah, gitu ya. Terus kedua, tenang. Ketika kambuh, kita harus tahu apa penyebabnya. Yang kedua, kita tenang. Nah, tenang bagaimana, Mas? Ini loh, perut rasanya tidak nyaman, keliungan, saya keringat dingin sampai mau pingsan. Nah, kok suruh tenang? Saya kasih tahu caranya. Namanya kambuh, berarti kita kan sudah pernah merasa sembuh atau merasa membaik. Nah, ketika kambuh ini kan kita memburuk lagi. Sudah pernah saya bahas, kita mau ke 10 itu, ketika di angka 8 atau ke angka 9 kita mempunyai kesalahan, kita akan turun lagi ke angka 5 lagi atau ke angka 6 lagi. Nah, berarti apa? Kita sudah pernah mengalami rasa-rasa yang kita rasakan saat ini di waktu yang lalu. Jadi, begah, keliengan, keringat dingin, itu kan sudah pernah kita rasakan sebelum kita membaik. Terus kita membaik, terus kambuh. Nah, berarti kan balik lagi. Nah, terus ketika kita sudah paham, oh berarti memang kata Mas DJ kan memang seperti ini. Jadi kalau kita kambuh, ya apa-apa yang kita rasakan dulu, itu kita rasakan lagi. Walaupun kadang-kadang tingkat keparahannya itu berbeda-beda ya saudaraku ya. Jadi tidak mesti sama atau lebih berat atau lebih ringan, tidak mesti seperti itu. Yang jelas ketika kita kambuh itu jangan panik, karena ketika kita panik, asam lambung kita akan terus berproduksi dan akan bisa naik. Dan ketika itu terjadi, apa yang kita rasakan itu tambah tidak nyaman. Tapi perlu diingat, sudah sering saya bilang, tenang itu bukan obat. Nah, jadi ketika kamu hanya tenang, diam, oh tenang no pikirmu, oh kita ini napas pendek, makan sudah tidak enak lagi, kelingan lagi. Jadi kalau kita tidak bisa merubah mindset kita, merubah cara berpikir kita, cemas itu tidak hilang-hilang. Gitu ya.
Jadi ketika kambuh itu datang, cemas itu dulu yang kita tekan. Nah, ketika kita sudah tidak cemas, ketika kita sudah tenang, kita tahu, oh kita ini lagi kembali lagi ke masa lalu ini. Nah, jadi tidak usah panik. Oh, dulu kita lebih parah aja bisa kita atasi kok. Kita sudah bisa membaik. Sekarang kok panik, ya ngapain, gak usah panik. Nah gitu loh cara mikirnya. Setelah kita tenang, kita ambil tindakan. Nah tindakannya bagaimana mas? Kita rasakan seberapa parah yang kita alami. Kalau kambuh kita itu terasa sangat parah atau tidak tertahan lah, segeralah minum penurun asam lambung. Nah, pernah kan di video saya sebelumnya itu saya menyarankan penurun asam lambung itu harus siap sedia di rumah. Nah, sekaranglah waktunya kita memakainya. Ketika situasi kita darurat, kambuhan kita tidak tertahan lagi, atau kita akan bepergian, yaitu kita konsumsi nggak apa-apa. Yang penting jangan tiap hari berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun. Nah, itu yang tidak boleh. Pahami saudaraku ya. Tetapi saya juga pernah merasakan saudaraku ya. Jadi perasaan saya itu makan pantangan tidak. Saya kelelahan tidak. Saya salah posisi tidur pun tidak. Tiba-tiba perut saya itu melilit, sakit seperti kram. Pokoknya tidak nyaman sekali. Itu kalau bahasa Jawa itu apa ya? Sengkil. Sengkil itu ketika orang normal BAB tapi tidak tuntas, itu biasanya kan perut kadang keras sebelah tapi sakit. Tapi sakitnya itu kan dia tidak berlangsung lama dan tidak terlalu sakit. Tapi yang saya rasakan itu dulu sangat sakit, sangat melilit. Pokoknya itu tidak enak sama sekali. Saya sampai membungkuk agak lama, saya megang perut. Yaitu pernah saya alami beberapa kali. Dan itu memang biasanya kerap sekali dialami oleh kita para penderita asam lambung yang sudah mulai sembuh. Nah, jadi ketika nanti Anda mengalami seperti itu, jangan kaget. Segeralah minum penurun asam lambung. Itu pengalaman saya. Ketika sudah mengonsumsi penurun asam lambung, itu akan cepat mereda dengan sendirinya. Dan itu tidak bisa ditahan memang, karena sakitnya itu menurut saya sangat luar biasa. Jadi itu memang tidak bisa kita netralkan hanya dengan menenangkan pikiran. Kalau memang melilit, itu segeralah minum penurun asam lambung. Dan itu kan terjadi belum tentu sebulan sekali, belum tentu seminggu sekali. Ya, memang agak-agak jarang. Tetapi ketika itu mengalami, waduh rasanya tidak karuan pokoknya. Jadi seperti video saya sebelumnya, kalau kita mengonsumsi itu tidak terlalu lama jangka waktunya, itu tidak masalah. Daripada kita tidak doyan makan, kambuh kita berlanjut. Ketika kambuh kita berlanjut, tidak segera kita tangani, luka yang sudah lama kita rawat ini bisa kambuh lagi, tambah lama lagi kita merawatnya. Nah, gitu ya. Tindakan yang selanjutnya, perbanyak minum. Minum ini sangat membantu pencernaan. Bagi saudaraku ya yang kambuhnya mungkin ketika sendawa itu sampai terasa agak panas, kadang sampai sakit di leher. Itu kalau kita banyak minum, sendawa kita tidak panas lagi. Perut kita yang terasa begah, terasa lebih kembung, itu akan cepat netral lagi. Nah, selain kita mempraktekkan part 32, itu sangat penting video yang satu itu jadi dipahami dengan baik. Terus tindakan yang selanjutnya setelah kita melihat parahnya, ketika kita sudah tidak tertahan, kita mengonsumsi penurun asam lambung. Jika kita masih bisa tertahan, yaitu tadi, perbanyaklah minum. Itu jangan kita terlalu lama berbaring. Kita harus jalan santai, jalan sana kesini nggak apa-apa, sampai perut kita terasa agak membaik. Tetapi jika susah untuk berjalan, ya istirahat, duduk, atau menyender, jangan berbaring. Nah, sudah itu makanan ini kita kembalikan lagi. Simak video saya part 17. Nah, di situ sudah saya jelaskan ketika yang masih terasa agak tidak nyaman itu apa-apa yang kita konsumsi. Jadi gini saudaraku ya, ketika kita sudah kambuh, jangan kita memakan pantangan dulu. Ketika kita sudah tidak makan pantangan, jadi apa-apa yang kita makan itu kita kembalikan lagi. Ketika kita sebelum membaik, itu kan makanan yang sehari-hari kita makan benar-benar kita jaga, jangan sampai pantangan. Nah, hari ini ketika kita kambuh, ini kita terapkan lagi. Nah, berapa hari mas? Sampai kita merasa membaik. Biasanya 3-4 hari itu biasanya sudah terasa perbaikannya. Nah,
Terus selain kita menjaga pola makan lagi, kita jalan sore itu jangan sampai tertinggal. Karena gini saudaraku ya, ketika kita kambuh ini berbeda dengan orang yang demam biasa. Ketika kita kambuh juga kan terasa ingin demam lagi, badan mungkin nyeri-nyeri lagi, agak-agak hangat lagi. Nah itu jangan kita malah banyak istirahat. Ketika sore itu malah kita harus mencari keringat, harus berjemur. Kalau tidak percaya silahkan buktikan. Ketika kita agak kambuh, badan nyeri-nyeri lagi, tidak enak, biasanya di punggung sini juga biar-biur. Nah, disitulah waktunya Anda berjemur dan jalan sore. Ketika Anda sudah berjemur di sore hari sambil berjalan, minum yang banyak, rasakan sendiri malamnya, terus besoknya rasakan lagi. Itu akan jauh lebih baik daripada ketika kita kambuh, kita hanya istirahat total. Nah, di situ perbedaannya penyakit asam lambung dan penyakit lain. Kalau kita demam karena penyakit lain, kita harus istirahat total. Kita harus meningkatkan imun dengan cara beristirahat. Beda dengan kita yang terkena asam lambung. Ketika kita kurang bergerak, disitulah nanti kecemasan akan datang. Dan sudah sering saya bilang, ketika kita berjalan, itu sangat membantu pencernaan. Ditambah kita berjemur, ditambah kita banyak minum, ditambah Anda menyimak video saya, wah Anda insya Allah akan lekas membaik. Karena apa? Ketika Anda menyimak video seperti ini, positif, membuat pikiran kita tenang. Saya dulu seperti itu. Ketika kambuh, saya simak video-video yang kira-kira membuat hati saya nyaman, yang lucu-lucu. Nah, ketika kita sudah tenang, kita sudah banyak minum, kita sudah jalan sore, pola makan kita kembalikan lagi, pantangan kita hindari lagi. Mudah-mudahan Anda akan lekas membaik dibanding kita istirahat total. Silahkan Anda buktikan sendiri jika tidak percaya. Karena apa? Saya sangat menyarankan seperti itu. Setelah kita kambuh itu kan biasanya sudah saya bilang tadi, antara 3-4 hari. Nah, setelah kita kambuh sampai 3-4 hari ke depan ini banyak sekali sensasi kita rasakan. Ini akan cepat sekali menurun ketika apa-apa yang sudah saya jelaskan tadi Anda lakukan. Saya dulu seperti itu. Jadi kalau saya kambuh, saya tidak istirahat total, saya malah banyak jalan, saya cari keringat setiap sore. Nah, itu sangat terbukti di badan akan lebih nyaman. Nah, setelah itu ketika Anda sudah mulai membaik lagi, jangan sampai kambuh lagi. Sekali lagi saya katakan, semakin Anda jarang kambuh, insya Allah Anda akan lekas sembuh total. Nah, di situ kuncinya. Jadi bagaimana caranya kita itu tidak kambuh? Keseharian kita, apa-apa yang kita lakukan harus selalu kita memfokuskan ke lambung kita. Jangan kita melakukan kesalahan, nanti kita ketika kita kambuh, terus kita sembuh lagi, terus kita kambuh lagi, sembuh lagi. Mau sampai kapan kira-kira? Silahkan Anda baca-baca di komen. Sudah banyak yang sampai bertahun-tahun itu tidak ada kemajuan, sembuh kambuh bertahun-tahun. Nah, disitulah makanya kita itu perlu mengetahui ilmu dari asam lambung ini supaya kita bisa sembuh total. Jangan lama-lama. Paham ya saudaraku? Jadi saya ulangi lagi. Ketika kita kambuh, pertama kita harus tahu penyebabnya. Setelah kita tahu penyebabnya, kita harus tenang. Ketika kita sudah tenang, kita baru bisa mengambil tindakan. Cara menenangkan pikiran ini tadi, kita flashback. Kita kembalikan ke masa yang lalu. Oh, saya dulu sudah pernah mengalami seperti ini. Kembung-kembung ini sudah pernah saya lalui dulu. Nah, jadi begitu cara mikirnya supaya kita tidak cemas. Apa-apa yang Anda rasakan itu efek dari asam lambung yang kambuh itu. Jadi ingat-ingat aja. Oh, kambuh, kembung. Wah, kata Mas DJ memang seperti ini. Nggak apa-apa. Saya kuat kok. Saya manusia kuat gitu ya cara mikirnya. Nah, setelah itu untuk mengatasi sensasi-sensasi yang datang 3-4 hari yang akan datang, itu kita banyak bergerak, banyak minum, jalan sore sambil berjemur. Itu setiap hari. Terus mandinya pakai air hangat. Terus yang terakhir, jangan sampai kita kambuh lagi. Oke saudaraku, siapapun Anda, saya doakan semoga segera sembuh total, bisa beraktivitas normal,
layaknya orang normal. Jika ada salah ucap atau salah kata, saya mohon maaf karena itu mutlak dari saya karena saya manusia biasa, dan kepada yang kuasa saya mohon ampun. Jika ada benarnya, itu datangnya dari yang kuasa untuk Anda. Mudah-mudahan Anda segera sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.